Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan, berjudul Santet Pring Sedapur. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Indah duduk di ruang tamu sambil menunggu suaminya pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Putri kecilnya yang berusia 5 tahun, sudah tertidur di kamar sejak tadi sore. Indah mengusap wajahnya yang lelah. Sudah 3 bulan terakhir ini, Budi selalu pulang larut, kadang bahkan sampai tengah malam. Setiap kali ditanya, jawaban Budi selalu sama. Lembur di kantor, rapat dengan klien, atau ada proyek mendesak. Pernikahan mereka sudah memasuki tahun ke-7. Dudi adalah suami yang perhatian dan penyayang. Setiap pulang kerja, Budi selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Putri dan memeluk Indah dengan hangat. Mereka tertawa bersama, makan malam bersama, dan berbincang tentang hari yang mereka lalui. Tapi semua itu berubah sejak 6 bulan lalu. Budi menjadi pendiam, sering marah tanpa alasan, dan jarang menyentuh Indah lagi. Indah mencoba bersabar. Ia tetap memasak makanan kesukaan Budi, menyiapkan pakaian rapi untuk suaminya, dan berusaha membuat rumah tetap nyaman. Indah berharap ini hanya masa sulit yang akan berlalu. Mungkin Budi sedang tertekan dengan pekerjaan, pikir Indah. Ia tidak ingin berprasangka buruk. Suara kunci di pintu depan membuat Indah bangkit dari duduknya. Budi pulang. Indah bergegas ke pintu untuk menyambut, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Budi tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda, berpakaian ketat dengan riasan wajah tebal. Wanita itu tersenyum lebar sambil merangkul lengan Budi dengan mesra. "Budi, ini siapa?" tanya Indah pelan. Dadanya mulai berdebar tidak enak. Budi menatap Indah dengan tatapan dingin. "Ini Dian. Dia akan tinggal di sini mulai sekarang." Indah merasa kepalanya berputar. "Apa maksudmu? Kenapa kamu bawa wanita lain ke rumah kita?" "Karena aku sudah tidak cinta sama kamu," jawab Budi datar. "Aku cinta sama Dian. Dia yang aku mau." Dian tertawa kecil dan semakin merapatkan tubuhnya ke Budi. "Maaf ya Mbak, tapi memang seperti ini adanya." Indah merasakan air matanya mulai mengalir. Tangannya gemetar. "Budi, jangan main-main. Kita punya anak. Kita sudah menikah 7 tahun. "Aku tidak main-main," bentak Budi. "Aku serius. Kamu dan anak itu harus pergi dari rumah ini. Sekarang." Indah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ini pasti mimpi buruk. Ia mencoba meraih tangan Budi, tapi Budi menepis tangannya dengan kasar. "Budi, kumohon, jangan seperti ini. Putri masih kecil, dia butuh ayahnya." "Aku tidak peduli," teriak Budi. Matanya merah dan penuh amarah. "Pergi, kalian berdua pergi dari rumah ini." Indah masih berdiri terpaku. Kakinya terasa lemas. Dian berjalan ke sofa dan duduk dengan santai, seolah rumah itu memang miliknya. Wanita itu menyalakan televisi dan mulai menonton dengan tenang. Budi meraih tas besar dari lemari dan mulai melempar pakaian Indah dan Putri ke dalamnya dengan asal. "Budi, tolong dengarkan aku," pinta Indah sambil terisak. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan usir kami seperti ini." Budi tidak menjawab. Ia terus memasukkan barang-barang ke dalam tas dengan wajah keras. Setelah tas penuh, Budi melemparnya ke lantai di depan Indah. "Ambil tasmu dan pergi." "Tapi Putri sedang tidur, Budi. Ini sudah malam. Kami mau kemana?" "Bukan urusanku." Budi menarik lengan Indah dengan paksa dan menyeretnya menuju kamar Putri. Putri terbangun karena keributan itu. Matanya sembab dan ketakutan melihat ayahnya yang marah-marah. "Mama, kenapa Papa marah?" tanya Putri dengan suara bergetar. Indah memeluk putrinya erat. "Tidak apa-apa sayang, kita akan pergi sebentar." Budi tidak memberi waktu untuk penjelasan. Ia menarik Indah dan Putri keluar dari kamar, menyeret mereka ke arah pintu depan. Indah berusaha melawan, tapi tenaga Budi jauh lebih kuat.
Putri menangis ketakutan, tangannya memeluk leher Indah dengan erat. Sesampainya di teras, Budi mendorong Indah dengan keras. Indah tersandung dan jatuh terduduk di lantai teras. Putri jatuh bersamanya dan menangis semakin keras. Budi melempar tas pakaian mereka ke halaman depan dengan kasar. Beberapa baju keluar dari tas dan berserakan di tanah. "Jangan pernah kembali lagi," teriak Budi. "Kalian tidak ada hubungannya lagi dengan aku." Pintu rumah dibanting keras tepat di depan wajah Indah. Suara kunci yang terkunci terdengar dari dalam. Indah masih terduduk di teras, memeluk Putri yang menangis tidak berhenti. Udara malam terasa dingin. Jalanan sepi. Tidak ada satupun tetangga yang keluar, meski pasti mereka mendengar keributan tadi. Indah menatap pintu rumah yang tertutup rapat itu. Dari balik jendela, ia bisa melihat Dian yang masih duduk santai di sofa, tertawa sambil menonton televisi. Budi duduk di samping wanita itu dan merangkul bahunya dengan mesra. Mereka terlihat bahagia, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Indah merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus pergi kemana. Yang ia tahu, hidupnya baru saja hancur dalam satu malam. Ia menatap Putri yang masih menangis di pelukannya. Wajah kecil putrinya basah oleh air mata. Matanya merah dan ketakutan. Setelah berjalan hampir 1 jam, Indah menemukan sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, menatap Indah dengan pandangan kasihan. Indah menanyakan tempat kos termurah di daerah itu. Ibu pemilik warung memberitahu alamat sebuah rumah kos di pinggiran kota yang menerima pembayaran harian. Indah berterima kasih dan melanjutkan perjalanan dengan Putri yang sudah tertidur lelap di gendongannya. Rumah kos itu berdiri di gang sempit yang gelap. Cat dindingnya sudah pudar dan beberapa genteng terlihat retak. Indah mengetuk pintu rumah dan disambut oleh pemilik kos, seorang bapak tua yang bertubuh kurus. Indah menjelaskan bahwa ia membutuhkan kamar untuk sementara waktu. Bapak itu mengantar Indah ke sebuah kamar di lantai 2. Kamarnya sangat kecil, hanya sekitar 3 kali 3 meter. Dindingnya mengelupas di beberapa bagian dan langit-langitnya penuh dengan bekas rembesan air hujan. Ada satu kasur tipis di sudut ruangan, sebuah lemari kecil yang pintunya miring, dan jendela sempit yang kacanya retak. "Ini kamar paling murah yang ada, Bu. 50.000 per hari," kata bapak pemilik kos. Indah mengangguk pelan. Ia menghitung uang yang ada di dompetnya. Hanya tersisa 300.000 rupiah. Uang yang selama ini ia simpan diam-diam tanpa sepengetahuan Budi. Semua tabungan, semua rekening, semuanya atas nama Budi dan tidak bisa ia akses lagi. Indah membayar untuk 6 hari ke depan, menyisakan uang hanya 150.000 rupiah. Setelah bapak itu pergi, Indah membaringkan Putri di kasur. Ia duduk di pinggir kasur sambil menatap wajah putrinya yang tidur dengan lelap. Air mata kembali mengalir di pipi Indah. Ia tidak menyangka hidupnya bisa jatuh sedalam ini. Dari seorang ibu rumah tangga yang hidup berkecukupan, kini ia harus tidur di kamar kos yang bahkan lebih kecil dari kamar mandi rumahnya dulu. Pagi hari, Putri terbangun dan langsung menangis. "Mama, aku mau pulang. Aku tidak suka di sini." "Sayang, kita tidak bisa pulang sekarang," jawab Indah sambil mengusap kepala Putri. "Kita akan tinggal di sini dulu ya. Tapi tempatnya bau dan sempit. Aku mau kamarku yang dulu." Indah tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk Putri sambil berusaha menenangkan tangisannya. Setelah Putri agak tenang, Indah memberikan sisa roti yang ia beli semalam. Hanya 1 bungkus roti tawar, isi 10 lembar. Indah membagi 2 lembar untuk Putri dan 1 lembar untuk dirinya sendiri. Sisanya harus disimpan untuk makan siang dan malam. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat bagi Indah. Ia harus mencari uang untuk biaya kos dan makan. Indah keluar sejak pagi untuk mencari pekerjaan. Ia menitipkan Putri kepada seorang ibu pemilik warung kecil di dekat kos yang bersedia menjaga Putri dengan bayaran 5.000 rupiah per hari. Indah menerima pekerjaan apa saja yang bisa ia dapat. Mencuci pakaian tetangga dengan upah 10.000 per keranjang besar. Mengepel lantai warung makan dengan bayaran 20.000. Membantu pedagang di pasar mengangkat barang dengan upah 15.000. Tubuh Indah yang tidak terbiasa bekerja keras mulai sakit-sakitan. Tangannya melepuh karena terlalu sering terkena air sabun. Punggungnya pegal karena terus membungkuk saat mengepel.
Tapi Indah tidak bisa berhenti. Ia harus terus bekerja agar bisa membayar kos dan membeli makan untuk Putri. Uang yang Indah dapat sangat sedikit. Setelah membayar kos dan biaya titip Putri, uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli makanan seadanya. Kadang hanya nasi bungkus dengan sedikit sayur. Kadang hanya mie instan yang harus dibagi berdua. Bahkan seringkali Indah hanya membeli sepotong roti tawar dan membaginya dengan Putri. Indah memberikan bagian yang lebih besar untuk Putri, sementara ia sendiri hanya makan beberapa gigit. Putri sering menangis kelaparan. "Mama, aku masih lapar. Kenapa makanannya sedikit sekali?" "Sabar ya sayang, nanti kalau Mama dapat uang lagi, kita beli yang lebih banyak," jawab Indah dengan suara serak. "Kapan kita bisa makan enak lagi seperti dulu? Aku kangen ayam goreng dan susu coklat." Indah hanya bisa memeluk Putri sambil menangis dalam diam. Ia merasa sangat gagal sebagai seorang ibu. Tidak bisa memberi makan anaknya dengan layak. Tidak bisa memberikan tempat tinggal yang nyaman. Setiap malam, Indah mendengar Putri menangis dalam tidurnya, memanggil ayahnya, dan meminta pulang ke rumah yang dulu. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Indah duduk di kasur sambil membuka ponselnya. Ia tidak sengaja membuka media sosial dan melihat unggahan terbaru dari akun Budi. Foto-foto itu membuat hati Indah seperti diremas. Budi dan Dian sedang makan di sebuah restoran mewah. Meja mereka penuh dengan makanan mahal, steak, pasta, dan aneka minuman. Mereka tersenyum lebar, terlihat sangat bahagia. Di foto lain, Budi dan Dian sedang berbelanja di mal besar. Tangan mereka penuh dengan tas-tas belanjaan dari toko-toko branded. Indah merasakan dadanya sesak. Tangannya gemetar memegang ponsel. Dian, wanita yang merusak rumah tangganya, kini hidup mewah dengan uang hasil kerja keras Budi. Sementara Indah dan Putri harus kelaparan, tidur di kamar sempit yang pengap, dan menderita setiap hari. Ini tidak adil. Sangat tidak adil. Indah terus melihat foto-foto itu satu persatu. Setiap foto terasa seperti tusukan pisau di hatinya. Budi terlihat sangat bahagia. Lebih bahagia dari saat masih bersama Indah. Dian terlihat cantik dengan pakaian mahal dan riasan wajah sempurna. Mereka tertawa, bermesraan, dan menikmati hidup seolah tidak pernah menghancurkan keluarga orang lain. Air mata Indah menetes di layar ponsel. Dadanya dipenuhi perasaan sakit, marah, dan dendam yang sangat besar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Indah tetap bekerja keras mencari uang, tapi pikirannya selalu melayang ke Budi dan Dian. Rasa sakit hati itu tidak pernah pergi. Malah semakin membesar setiap kali Indah ingat bahwa anaknya harus kelaparan, sementara Dian makan enak setiap hari. Indah ingin membalas. Ia ingin Dian merasakan penderitaan yang sama. Tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Suatu sore, Indah sedang duduk di tangga depan kamar kos, sambil melipat pakaian hasil cucian. Di sebelahnya, dua orang ibu tetangga kos sedang mengobrol dengan suara agak keras. Indah awalnya tidak terlalu memperhatikan, tapi telinganya menangkap sesuatu yang membuat ia berhenti melipat. Dengar-dengar, Bu Yanti yang di ujung gang itu dapat pesugihan dari Ki Suro loh, kata salah satu ibu berbadan gemuk. Ibu yang satunya, lebih tua dengan rambut beruban, mengangguk. "Iya, aku juga dengar. Katanya sekarang usaha Bu Yanti laris banget. Padahal dulu warungnya sepi mulu. Ki Suro itu dukun sakti di desa sebelah Gunung Merapi. Jauh memang, tapi katanya ampuh banget. Bisa ngabulin apa aja. Aku juga dengar ada yang kesana minta tolong buat balasin dendam. Katanya musuhnya langsung kena tulah." Indah menghentikan pekerjaannya. Ia menatap kedua ibu itu dengan penuh perhatian. Hatinya berdebar. Ini jawaban yang ia cari. Cara untuk membalas dendam kepada Dian. "Maaf Bu," sela Indah pelan. "Ki Suro itu di mana ya?" Ibu yang gemuk menatap Indah. "Oh, di desa Cibodas, dekat Gunung Merapi. Jauh sih, naik angkot bisa 3 jam. Kenapa Mbak? Mau ke sana?" Indah mengangguk. "Cuma penasaran aja Bu." Ibu yang lebih tua berbisik pelan. "Hati-hati kalau mau ke sana Mbak. Ki Suro itu bukan dukun biasa. Ilmunya tinggi tapi caranya pakai jalan yang gelap. Banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang kena akibatnya." "Terima kasih Bu," jawab Indah singkat. Kedua ibu itu kembali mengobrol tentang hal lain. Tapi Indah tidak mendengarkan lagi. Pikirannya sudah penuh dengan rencana. Ia harus menemui Ki Suro. Ia harus membuat Dian menderita. Tidak peduli apa risikonya.
Keesokan harinya, Indah bangun lebih pagi. Ia menyiapkan Putri dan membawanya ke warung Butini, pemilik warung kecil yang sering menjaga Putri saat Indah bekerja. Butini adalah satu-satunya orang yang baik kepada Indah di tempat ini. "Butini, hari ini saya ada urusan penting. Bisa tolong jagain Putri lebih lama? Nanti saya bayar lebih," pinta Indah. Butini mengangguk sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, Mbak. Putri anak yang manis. Saya senang kok jagain dia." Indah memeluk Putri dan berpesan agar anak itu menurut pada Butini. Setelah itu, Indah berjalan ke terminal untuk mencari angkutan umum menuju desa Cibodas. Ia menghabiskan Rp30.000 untuk ongkos. Uang yang seharusnya untuk makan beberapa hari ke depan. Perjalanan terasa sangat lama. Angkutan umum itu melewati jalan-jalan berliku yang naik turun. Di kanan kiri jalan, hutan lebat mengelilingi dengan pepohonan tinggi yang rindang. Semakin jauh dari kota, jalanan semakin sepi. Hanya ada beberapa rumah penduduk yang berjauhan. Indah duduk di bangku paling belakang sambil menatap keluar jendela. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi dengan bayangan Dian yang akan menderita. Setelah hampir 3 jam perjalanan, angkutan berhenti di sebuah pertigaan jalan. Sopir memberitahu Indah bahwa ini sudah masuk wilayah desa Cibodas. Indah turun dan bertanya kepada seorang bapak tua yang sedang duduk di warung kecil tentang rumah Ki Suro. "Oh, Ki Suro. Rumahnya di ujung desa sana, Mbak. Ikuti jalan setapak itu sampai mentok. Rumahnya yang paling ujung, rumah cat hitam," jelas bapak itu sambil menunjuk arah. Indah berterima kasih dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit. Di kanan kiri jalan hanya ada sawah dan kebun yang kosong. Tidak ada orang yang terlihat. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan pohon bergesekan, menimbulkan suara yang aneh. Indah mempercepat langkahnya, meski kakinya sudah mulai pegal. Setelah berjalan hampir 20 menit, Indah melihat sebuah rumah berdiri sendiri di ujung jalan. Rumah itu dicat hitam pekat. Sangat berbeda dengan rumah-rumah lain di desa ini yang kebanyakan bercat putih atau krem. Halaman rumah itu luas, tapi dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang rindang, membuat suasana di sekitar rumah terasa gelap meski masih siang hari. Tidak ada suara apapun. Sangat sepi. Indah berdiri di depan pagar rumah itu. Dadanya berdebar kencang. Ada perasaan takut yang mulai muncul. Tapi ia sudah sampai sejauh ini. Tidak mungkin pulang tanpa hasil. Indah mendorong pagar besi yang tidak terkunci dan melangkah masuk ke halaman. Langkahnya pelan dan hati-hati. Rumput di halaman tumbuh liar dan tinggi, tidak terawat. Di bawah pohon-pohon besar itu, cahaya matahari hampir tidak bisa masuk, sehingga halaman terasa dingin dan lembab. Indah berjalan menuju pintu depan rumah yang terbuat dari kayu hitam tebal. Tangannya gemetar saat mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suara ketukannya terdengar seperti bisikan di tengah kesunyian halaman yang gelap itu. Tidak ada jawaban. Indah menunggu dengan jantung berdebar keras. Ia hampir mengetuk lagi, ketika tiba-tiba pintu terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang sebahu dan memutih seperti kapas. Jenggotnya lebat dan kusut, tidak terawat. Yang paling membuat Indah tidak nyaman adalah tatapan matanya. Mata itu tajam, menusuk, seolah bisa melihat sampai ke dasar jiwa Indah. Lelaki itu mengenakan baju hitam lengan panjang yang lusuh dan celana hitam yang sudah pudar warnanya. "Masuk," kata lelaki itu dengan suara serak dan datar. Indah tidak bergerak. Kakinya seperti tertancap di tanah. Ki Suro. Karena Indah yakin ini adalah Ki Suro, berbalik masuk ke dalam rumah tanpa menunggu jawaban Indah. Pintu tetap terbuka, menunggu. Indah menelan ludah dan akhirnya melangkah masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, pintu itu tertutup dengan sendirinya, dengan bunyi gedebuk keras yang membuat Indah terlonjak. Ruangan dalam rumah itu sangat gelap. Tidak ada jendela yang terbuka. Hanya ada beberapa lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan, memberikan cahaya redup yang membuat bayangan-bayangan menari di dinding. Asap kemenyan mengepul tebal di udara. Baunya menyengat dan membuat mata Indah perih. Indah batu-batu kecil sambil berusaha menyesuaikan diri dengan udara di dalam ruangan.
Dinding rumah itu dipenuhi dengan kain-kain hitam yang tergantung tidak beraturan. Di beberapa tempat, tergantung keris dengan sarung yang sudah usang. Ada juga patung-patung kecil yang bentuknya aneh, tidak seperti patung biasa. Di sudut ruangan terdapat tumpukan tulang-tulang yang tidak bisa Indah pastikan berasal dari hewan apa. Semuanya membuat Indah merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. Kisuro duduk bersila di atas tikar hitam yang terhampar di tengah ruangan. Di hadapannya terdapat berbagai macam benda. Mangkuk tanah liat berwarna gelap, potongan-potongan kayu dengan ukiran aneh, beberapa botol berisi cairan yang warnanya tidak jelas, dan benda-benda lain yang membuat Indah bergidik. Duduk, perintah Kisuro sambil menunjuk tempat di hadapannya. Indah duduk dengan hati-hati. Tubuhnya kaku dan tangannya dingin. Ia meletakkan tas kecilnya di samping dan menatap Kisuro dengan ragu. Lelaki tua itu tidak langsung berbicara. Ia menatap lilin yang menyala di depannya dengan ekspresi kosong, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Indah. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Indah tidak berani membuka suara. Ia hanya duduk sambil sesekali melirik ke arah Kisuro yang masih tidak bergerak. Akhirnya Kisuro berbicara. "Kamu datang karena dendam." Bukan pertanyaan, pernyataan. Indah tersentak kaget. Bagaimana lelaki ini bisa tahu? Ia belum mengatakan apa-apa. "Yaki," jawab Indah pelan. "Saya ingin membalas dendam." Kisuro tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Suamimu membawa wanita lain ke rumahmu, mengusirmu dan anakmu. Sekarang wanita itu hidup enak dengan uang suamimu, sementara kamu dan anakmu kelaparan." Indah merasa tenggorokannya tercekik. Bagaimana Kisuro bisa tahu semua itu dengan detail? Ia belum bercerita apa-apa. Air mata mulai menggenang di mata Indah. "Bagaimana Ki tahu semua itu?" tanya Indah dengan suara bergetar. "Aku tidak perlu kamu cerita. Aku sudah tahu sejak kamu melangkah masuk ke halamananku," jawab Kisuro sambil mengambil sebatang kemenyan dan menyalakannya. "Kamu ingin wanita itu menderita. Kamu ingin dia merasakan sakit yang lebih dari yang kamu rasakan." Indah mengangguk. "Ya Ki, saya tidak terima dia hidup bahagia. Saya ingin dia merasakan penderitaan." Kisuro menatap Indah dengan tatapan tajam. "Aku bisa bantu kamu. Aku punya ilmu yang sangat ampuh. Namanya santet prings dapur." Indah mendengar nama itu dan merasa ada hawa dingin yang menjalar di punggungnya, meski ruangan itu pengap. Santet prings dapur adalah ilmu yang sangat ganas. Lanjut Kisuro dengan suara rendah. "Ilmu ini sudah ada sejak zaman nenek moyang di tanah Jawa. Orang yang kena santet ini akan menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Tubuhnya akan digerogoti dari dalam. Kulitnya akan penuh luka. Dia akan merasakan panas yang luar biasa, seolah seluruh tubuhnya terbakar. Pada akhirnya, dia akan kehilangan akal sehatnya dan mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan." Indah mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar, antara takut dan puas membayangkan Dian mengalami semua itu. "Tapi ada syaratnya," kata Kisuro sambil mengambil sebuah kain hitam dari sampingnya. "Kamu harus menanam ini di halaman rumah mantan suamimu. Di dalam bungkusan ini ada tulang ayam hitam, tanah dari kuburan yang sudah aku ambil malam tadi, dan mantra yang sudah aku bacakan. Kamu harus menanamnya di tempat yang jarang dilalui orang, tapi masih di dalam halaman rumah itu. Setelah ditanam, santetnya akan mulai bekerja." Kisuro membuka sebuah mangkuk dan mulai memasukkan beberapa benda ke dalamnya. Tulang-tulang kecil yang berwarna hitam, segenggam tanah yang baunya sangat busuk, dan beberapa helai rambut yang tidak jelas dari mana asalnya. Kisuro menutup matanya dan mulai membaca mantra dengan suara berbisik yang tidak bisa Indah mengerti. Suara bisikan itu terdengar seperti berasal dari banyak orang sekaligus, membuat bulu kuduk Indah merinding. Setelah beberapa menit membaca mantra, Kisuro membungkus semua benda itu dengan kain hitam dan mengikatnya dengan tali hitam yang sudah kusam. Bungkusan itu kecil, hanya seukuran kepalan tangan, tapi terasa sangat berat ketika Kisuro menyerahkannya ke tangan Indah. "Jangan buka bungkusan ini sebelum kamu tanam," peringat Kisuro dengan suara keras. "Kalau kamu buka, santetnya akan kembali ke kamu. Dan jangan sampai ada orang lain yang menyentuhnya. Tanam malam ini juga. Jangan ditunda." Indah menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar.
Benda itu terasa dingin, dan ada sensasi aneh yang menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalam bungkusan itu. "Berapa saya harus bayar, Ki?" tanya Indah. Kisuro tersenyum lagi. "Kamu tidak perlu bayar sekarang. Nanti kalau santetnya berhasil, kamu akan datang lagi ke sini." "Aku tahu kamu akan datang lagi." Kata-kata Kisuro terdengar seperti ancaman yang terselubung. Tapi Indah tidak peduli. Ia hanya ingin segera pulang dan melaksanakan ritual itu. Indah berdiri dan membungkuk hormat kepada Kisuro. "Terima kasih, Ki." Kisuro tidak menjawab. Ia hanya menatap lilin di depannya lagi, seolah Indah sudah tidak ada. Indah berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah cepat. Begitu ia keluar, pintu tertutup sendiri dengan bunyi keras yang membuat ia berlari menuju pagar. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, meski Indah duduk gelisah di dalam angkutan umum. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi setelah ia menanam bungkusan itu. Bayangan Dian yang menderita terus berputar di kepalanya. Indah merasa ada kepuasan yang aneh di dadanya, bercampur dengan rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Sesampainya di kos, Indah mengambil Putri dari warung Butini. Putri sudah tertidur dengan lelap di pangkuan Butini. Indah berterima kasih dan membawa Putri kembali ke kamar mereka. Ia membaringkan Putri di kasur dan duduk di pinggir kasur sambil menatap bungkusan hitam yang ia letakkan di sudut kamar. Bungkusan itu seolah memanggil-manggil Indah untuk segera melaksanakan ritual. Indah menunggu sampai tengah malam. Ia tidak bisa tidur. Matanya terus melirik ke arah jam dinding yang bergetak pelan. Pukul 11 malam, pukul 12 malam, pukul 1 dini hari. Indah memutuskan ini saatnya. Ia bangkit dari tempat duduknya dengan pelan agar tidak membangunkan Putri. Indah mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam dan celana hitam. Ia juga mengenakan kerudung hitam untuk menutupi rambutnya. Indah mengambil bungkusan dari Kisuro dan memasukkannya ke dalam kantong celananya. Sebelum keluar, Indah menatap wajah Putri yang tidur dengan tenang. Ada rasa bersalah sekilas yang muncul di hatinya. Tapi rasa dendam itu jauh lebih besar. Indah mengunci pintu kamar dari luar dan berjalan turun tangga dengan langkah pelan. Kamar kos sudah sangat sepi. Semua orang sudah tertidur. Hanya suara jangkrik yang terdengar di malam yang sunyi itu. Indah berjalan menyusuri gang-gang kecil menuju rumah yang dulu ia tinggali bersama Budi. Jalanan sangat sepi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala dengan cahaya redup dan kuning. Beberapa lampu bahkan sudah mati. Bayangan Indah terlihat panjang di aspal jalan yang basah karena embun malam. Udara dingin menusuk kulit. Tapi Indah tidak peduli. Ia terus berjalan dengan langkah cepat. Setelah berjalan hampir 40 menit, Indah sampai di depan rumah itu. Rumah yang dulunya adalah rumahnya. Rumah yang penuh dengan kenangan bahagia sebelum semuanya hancur. Indah berdiri di seberang jalan sambil menatap rumah itu. Semua lampu sudah padam. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang masih terjaga. Indah mengintip dari balik pohon besar di pinggir jalan, memastikan tidak ada orang yang lewat. Setelah yakin aman, Indah menyeberang jalan dan berjalan menuju bagian belakang rumah. Ia tidak bisa masuk lewat pintu depan karena ada pagar besi yang tinggi. Tapi Indah ingat bahwa pagar belakang tidak terlalu tinggi dan ada beberapa bagian yang sudah berkarat. Indah berjalan menyusuri gang kecil di samping rumah sampai ke belakang. Pagar belakang memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,5 meter. Indah menatap pagar itu sambil menelan ludah. Ia tidak pernah memanjat pagar seumur hidupnya, tapi malam ini ia harus melakukannya. Indah mencari pijakan di tumpukan batu bata yang ada di sudut gang. Ia naik ke atas batu bata itu dan mulai memanjat pagar dengan susah payah. Tangannya gemetar memegang besi pagar yang dingin dan berkarat. Kakinya mencari pijakan di celah-celah pagar. Beberapa kali ia hampir jatuh, tapi Indah terus mencoba. Akhirnya, setelah beberapa usaha, ia berhasil melewati pagar dan melompat ke halaman belakang. Indah mendarat dengan tidak sempurna dan hampir terjatuh. Lututnya sakit, tapi ia mengabaikannya. Indah berdiri di halaman belakang rumah itu. Halaman yang dulu sering ia rawat dengan menyirami bunga-bunga dan memotong rumput.
Sekarang halaman itu terlihat agak berantakan. Rumput tumbuh tidak teratur, dan beberapa pot bunga sudah mati. Indah berjalan pelan menuju pohon mangga besar yang ada di sudut halaman. Pohon itu jarang dilalui orang, karena posisinya yang terpencil dan tertutup oleh semak-semak. Indah berjongkok di bawah pohon mangga itu. Ia mengeluarkan bungkusan hitam dari kantongnya. Bungkusan itu terasa semakin dingin di tangannya. Ada bisikan halus yang terdengar dari bungkusan itu, seperti suara orang berbisik dari jauh. Indah merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mengabaikan perasaan takut itu. Indah mulai menggali tanah dengan tangan kosongnya. Ia tidak membawa cangkul atau alat apapun, karena takut menimbulkan suara. Tangannya menggali tanah yang keras dan berbatu. Kuku-kukunya patah dan bergarah. Tanah masuk ke sela-sela kukunya yang membuat tangannya perih. Tapi Indah terus menggali dengan tekad yang kuat. Ia sudah sampai sejauh ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah menggali cukup dalam, sekitar 30 cm, Indah berhenti. Ia menatap lubang yang sudah ia buat. Lubang itu terlihat seperti lubang kuburan kecil. Indah mengambil bungkusan hitam itu dan menggenggamnya erat sejenak. Di kepalanya, wajah Dian yang tersenyum bahagia muncul. Wajah wanita yang merusak rumah tangganya. Wanita yang kini tidur nyenyak di rumah ini bersama Budi. Rasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan. Bisik Indah dengan suara penuh kebencian. Rasakan sakit yang tidak akan pernah hilang. Rasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Indah meletakkan bungkusan itu ke dalam lubang dengan hati-hati. Begitu bungkusan itu menyentuh dasar lubang, Indah merasakan getaran aneh di tanah. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan pohon mangga bergesekan dengan suara yang menyeramkan. Indah merasa ada yang mengawasi dari kegelapan, tapi ia tidak berani menoleh. Dengan tangan gemetar, Indah mulai menutup lubang itu dengan tanah. Ia menutup lubang itu sampai rata dan memadatkannya dengan telapak tangannya. Setelah selesai, Indah mengambil beberapa daun kering dan ranting kecil untuk menutupi bekas galian agar tidak terlihat mencurigakan. Indah berdiri dan menatap tempat ia menanam bungkusan itu. Tidak ada tanda-tanda apapun, hanya tanah biasa dengan dedaunan kering di atasnya. Tapi Indah tahu, ada sesuatu yang berbahaya tertanam di bawah sana. Sesuatu yang akan membawa kehancuran. Sudah selesai, bisik Indah pada dirinya sendiri. Sekarang tinggal menunggu. Indah berbalik dan berjalan cepat menuju pagar belakang. Ia memanjat pagar lagi dengan susah payah, dan akhirnya berhasil keluar dari halaman itu. Begitu kakinya menyentuh tanah di gang belakang, Indah berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Sesampainya di kamar kos, Indah langsung masuk dan mengunci pintu dengan cepat. Tangannya masih gemetar saat memutar kunci. Ia bersandar di pintu sambil menarik napas panjang, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar keras. Putri masih tertidur lelap di kasur, tidak terganggu sama sekali. Indah berjalan ke kamar mandi kecil dan mencuci tangannya yang penuh tanah dan darah. Air dingin membasuh tangannya yang kotor, tapi tidak bisa membasuh perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Indah menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang sudah buram. Wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Apa yang baru saja ia lakukan? Ia baru saja menanam sesuatu yang akan menyakiti orang lain. Sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan gelap. Tapi kemudian, wajah Dian yang tersenyum bahagia muncul di pikirannya lagi. Dan rasa bersalah itu hilang, digantikan dengan kepuasan. Hari-hari berikutnya, Indah menjalani kehidupan seperti biasa. Ia tetap bekerja serabutan untuk mencari uang dan mengurus Putri. Tapi pikirannya selalu melayang ke ritual yang ia lakukan malam itu. Indah terus menunggu kabar tentang Dian. Ia sering membuka media sosial untuk melihat apakah ada unggahan dari Budi atau Dian. Tapi tidak ada yang berubah. Mereka masih mengunggah foto-foto bahagia mereka. 4 hari setelah ritual itu, Indah sedang mencuci pakaian di belakang kamar kos ketika ia mendengar percakapan 2 orang ibu yang lewat di gang. Dengar-dengar istri barunya Pak Budi yang di perumahan itu sakit loh, kata salah satu ibu. Sakit apa? Tanya yang satunya.
Katanya kulitnya gatal-gatal terus, sampai garuk-garuk sendiri sampai bergarah. Indah berhenti mencuci. Telinganya menajam mendengar percakapan itu. Jantungnya mulai berdebar. Ini dimulai. Santet pring sedapur sudah mulai bekerja. Mungkin alergi kali, jawab ibu yang satunya. Entahlah, yang jelas katanya parah banget sampai kulitnya luka-luka. Kedua ibu itu melanjutkan perjalanan sambil terus mengobrol. Indah berdiri terpaku di tempatnya. Ada perasaan puas yang luar biasa di dadanya. Dian mulai merasakan akibatnya. Indah tersenyum tipis sambil melanjutkan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang penyakit Dian semakin tersebar. Indah mendengar dari berbagai orang bahwa kondisi Dian semakin parah. Gatal-gatal yang awalnya ringan berubah menjadi luka-luka bernanah di sekujur tubuh. Budi sudah membawa Dian ke beberapa dokter, tapi tidak ada yang bisa menolong. Indah kembali membuka media sosial Budi. Kali ini tidak ada foto-foto bahagia. Yang ada hanya unggahan yang meminta doa untuk kesembuhan Dian. Indah membaca komentar-komentar dari teman-teman Budi yang mendoakan Dian. Indah tidak merasa kasihan sama sekali. Malah ia merasa senang melihat penderitaan mulai menimpa mereka. Minggu berikutnya, Indah mendengar dari Bu Tini yang sering mendengar gosip bahwa Dian sudah dirawat di rumah sakit. Kondisinya sangat buruk. Luka-luka di tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dokter-dokter di rumah sakit bingung dengan penyakit Dian karena semua hasil tes laboratorium menunjukkan hasil yang normal. Tidak ada infeksi bakteri, tidak ada virus, tidak ada penyakit kulit yang bisa terdeteksi. Tapi tubuh Dian terus memburuk. Katanya Bu Dian itu sampai berteriak-teriak kesakitan setiap malam, Mbak. Cerita Bu Tini sambil mengaduk kuah sayur. Tetangga-tetangga di sekitar rumahnya sampai tidak bisa tidur karena dengar teriakannya yang mengerikan. Memang sakitnya parah ya, Bu? Tanya Indah pura-pura tidak tahu. Parah banget. Katanya kulitnya penuh luka bernanah dan baunya sangat busuk. Dokter sudah bingung mau kasih obat apa lagi. Pak Budi sampai keluar masuk rumah sakit terus. Indah mengangguk sambil menyembunyikan senyum tipis di bibirnya. Semuanya berjalan sesuai dengan yang Ki Suro katakan. Santet pring sedapur memang sangat ampuh. 2 minggu kemudian, kondisi Dian semakin mengerikan. Indah mendengar dari berbagai sumber bahwa Dian sudah kehilangan akal sehatnya. Wanita itu sering mengigau dan berteriak-teriak bahwa ada sesuatu yang mencakar tubuhnya dari dalam. Dian tidak bisa tidur sama sekali karena rasa panas dan perih yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kulitnya yang dulu mulus, kini penuh dengan luka menganga yang mengeluarkan nanah dan darah. Budi sudah kehabisan uang untuk biaya pengobatan Dian. Ia sudah membawa Dian ke berbagai rumah sakit besar, bahkan ke dokter spesialis yang biayanya sangat mahal. Tapi tidak ada yang bisa menolong. Uang tabungan Budi habis. Ia bahkan harus menjual mobilnya untuk membayar biaya rumah sakit. Pada suatu malam, Indah terbangun karena mendengar ambulans lewat di depan gang. Ia bangkit dari kasur dan melihat dari jendela. Ambulans itu berjalan cepat dengan sirine yang memekakkan telinga. Indah punya firasat buruk. Ia mengambil ponselnya dan membuka media sosial. Pagi harinya, kabar itu tersebar. Dian meninggal dunia tadi malam. Indah membaca unggahan dari Budi yang memberitahukan kematian Dian dengan tulisan yang sangat sedih. Budi menulis bahwa malam terakhir Dian sangat mengerikan. Dian mengamuk dan merusak semua barang di kamar rawatnya. Ia berteriak-teriak kepanasan dan mencakar-cakar kulitnya sendiri hingga berdarah lebih parah. Perawat dan dokter mencoba menahan Dian, tapi tenaganya luar biasa kuat. Akhirnya, tubuh Dian kejang-kejang hebat. Matanya terbelalak lebar dan mulutnya mengeluarkan busa putih. Dian meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Indah menutup ponselnya dan menatap putri yang masih tidur. Ada perasaan puas yang sangat besar di dadanya. Dendamnya sudah terbalas. Dian sudah merasakan penderitaan yang bahkan lebih parah dari yang Indah bayangkan. Wanita yang merusak rumah tangganya kini sudah tidak ada lagi. Sudah mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi kepuasan itu hanya bertahan sebentar. Karena beberapa hari kemudian, Indah mendengar kabar bahwa Budi jatuh miskin. Semua uang Budi habis untuk pengobatan Dian yang sia-sia. Budi bahkan harus menjual rumah yang dulu ditinggali Indah
untuk membayar hutang-hutang rumah sakit. Budi kini tinggal di rumah kontrakan kecil, sendirian, dengan kondisi mental yang hancur. Indah mendengar semua kabar itu dengan perasaan senang. Mereka berdua sudah hancur. Budi dan Dian sudah mendapat balasan atas perbuatan mereka. Indah merasa menang. Ia merasa dendamnya sudah terpuaskan. Suatu sore, Indah sengaja berjalan melewati pemakaman umum di ujung kota. Ia tahu Dian dikubur di sana. Indah ingin melihat sendiri kuburan wanita yang telah merusak rumah tangganya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di antara deretan batu nisan sampai menemukan kuburan yang masih baru. Tanah di atas kuburan itu masih gembur dan belum ditumbuhi rumput. Ada karangan bunga yang sudah layu di atas nisan sederhana bertuliskan nama Dian. Indah berdiri di depan kuburan itu dengan tangan terlipat di dada. Tidak ada perasaan bersalah. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kepuasan yang dalam. Ia bahkan tersenyum tipis melihat kuburan itu. "Ini balasan untuk kamu," bisik Indah pelan. "Kamu pantas mendapatkan ini." Dari kejauhan, Indah melihat seseorang berjalan menuju area kuburan. Indah mengenali sosok itu. Budi. Mantan suaminya berjalan dengan langkah gontai. Tubuhnya terlihat kurus dan tidak terawat. Pakaiannya kusut dan wajahnya penuh dengan kerutan baru yang membuat ia terlihat jauh lebih tua. Budi membawa bunga segar di tangannya. Indah bersembunyi di balik pohon besar, mengamati Budi yang berjalan menuju kuburan Dian. Budi berlutut di depan kuburan itu dan meletakkan bunga di atas nisan. Ia menangis. Tangisan keras yang terdengar penuh penyesalan dan kesedihan. Budi memeluk nisan itu sambil terus menangis. Tubuhnya bergetar. Indah menonton semua itu dengan perasaan senang. Ini yang ia inginkan. Melihat Budi menderita. Melihat pria yang telah mengkhianatinya itu hancur total. Setelah puas melihat, Indah pergi meninggalkan pemakaman dengan langkah ringan. Hatinya terasa lega seolah beban berat sudah terangkat. Tapi kepuasan itu tidak bertahan lama. Ketika Indah kembali ke kamar kos dan melihat kondisi kehidupannya yang masih memprihatinkan, ia menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Dendamnya mungkin sudah terbalas. Tapi ia dan Putri masih hidup dalam kemiskinan. Masih tinggal di kamar kos yang sempit dan pengap. Masih harus makan seadanya. Masih harus bekerja keras setiap hari dengan upah yang sangat kecil. Putri duduk di kasur sambil bermain dengan boneka lusuh yang sudah robek di beberapa bagian. Wajah anak itu terlihat pucat dan kurus. Pakaiannya yang sudah kebesaran membuat Putri terlihat seperti anak jalanan. Indah merasakan dadanya sesak melihat kondisi putrinya. "Mama, kapan kita bisa pindah ke rumah yang lebih bagus?" tanya Putri dengan suara kecil. "Sebentar lagi sayang, Mama lagi usaha," jawab Indah sambil mengusap kepala Putri. "Tapi Mama sudah bilang begitu dari dulu. Aku tidak tahan tinggal di sini, Mama. Tempatnya bau dan sempit." Indah tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk Putri sambil menahan air mata. Ia sudah berhasil menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi apa gunanya kalau kehidupannya sendiri tidak membaik? Ia butuh cara untuk keluar dari kemiskinan ini. Ia butuh uang. Malam itu, Indah berbaring di kasur sambil memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Ia teringat dengan Ki Suro. Dukun itu tidak hanya bisa membantu membalas dendam, tapi juga bisa membuat usaha menjadi laris. Indah pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang usahanya tiba-tiba sukses setelah mendapat bantuan dari Ki Suro. Keesokan harinya, Indah menghitung uang yang ia punya. Hanya tersisa Rp120.000. Uang itu seharusnya untuk makan seminggu ke depan. Tapi Indah mengambil keputusan. Ia akan menggunakan uang itu untuk ongkos ke rumah Ki Suro. Ia yakin Ki Suro bisa membantunya menjadi kaya. Indah kembali menitipkan Putri kepada Butini dan berangkat ke desa Cibodas. Perjalanan kali ini terasa lebih cepat karena Indah sudah tahu jalannya. Ia sampai di rumah Ki Suro pada siang hari. Rumah hitam itu masih sama menyeramkannya. Indah mengetuk pintu dengan lebih percaya diri kali ini. Ki Suro membuka pintu dan menatap Indah dengan tatapan tajam yang sama seperti dulu. "Kamu datang lagi," kata Ki Suro dengan nada yang seolah sudah tahu Indah akan kembali. "Ya Ki, saya butuh bantuan lagi." Ki Suro tersenyum tipis dan mempersilahkan Indah masuk. Ruangan di dalam rumah itu masih sama gelap dan pengap dengan asap kemenyan yang menyengat.
Indah duduk di tikar hitam yang sama seperti pertama kali ia datang. "Santetmu sudah berhasil," kata Kisuro sambil menyalakan sebatang kemenyan. "Wanita itu sudah mati." "Ya Ki, saya berterima kasih atas bantuan Ki." "Tapi kamu masih belum puas. Kamu ingin lebih," lanjut Kisuro sambil menatap Indah dengan mata yang seolah bisa membaca isi hatinya. Indah mengangguk. "Saya ingin usaha saya laris, Ki. Saya ingin punya uang untuk hidup layak bersama anak saya." Kisuro diam sejenak. Ia menatap api lilin yang bergerak-gerak di depannya. "Aku bisa bantu kamu. Aku punya ilmu penglaris yang sangat ampuh. Usahamu akan laris manis. Uang akan mengalir deras ke tanganmu." Mata Indah berbinar mendengar itu. "Saya mau, Ki. Apapun yang Ki minta, saya akan lakukan." "Tapi ingat," kata Kisuro dengan suara keras yang membuat Indah tersentak. "Setiap bantuan ada harganya. Setiap kekuatan ada konsekuensinya. Kamu harus siap menanggung risikonya." "Risiko apa, Ki?" tanya Indah dengan hati-hati. Kisuro tidak langsung menjawab. Ia bangkit dan berjalan ke sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dan membukanya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah batu hitam seukuran kelereng. Batu itu berkilau aneh di cahaya lilin, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Ini jimat penglaris," kata Kisuro sambil menyerahkan batu itu kepada Indah. "Simpan ini di tokomu, dan setiap malam Jumat, kamu harus memberikan sesajen. Nasi putih, telur ayam kampung, kembang 7 rupa, dan kemenyan. Letakkan di sudut tokomu yang paling gelap. Jangan pernah lupa. Kalau kamu lupa, konsekuensinya akan sangat berat." Indah menerima batu itu dengan tangan gemetar. Batu itu terasa dingin dan berat, jauh lebih berat dari ukurannya. Ada getaran aneh yang menjalar dari batu itu ke telapak tangannya. "Konsekuensi apa, Ki?" tanya Indah lagi. Kisuro menatap Indah dengan tatapan yang membuat bulu kuduk Indah berdiri. "Kamu akan tahu nanti. Yang penting, jangan pernah melanggar pantangan. Jangan menikah lagi. Jangan berhenti memberikan sesajen. Kalau kamu melanggar, akan ada tumbal yang harus dibayar." Indah menelan ludah. Ada perasaan tidak enak di dadanya. Tapi keinginannya untuk menjadi kaya jauh lebih besar dari rasa takut itu. "Saya mengerti, Ki. Saya akan melakukan semuanya." "Bagus," kata Kisuro sambil tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Sekarang pergi dan buka usahamu. Dalam 3 hari, kamu akan melihat hasilnya." Indah bangkit dan membungkuk hormat. Ia memasukkan batu hitam itu ke dalam tasnya dengan hati-hati. Sebelum keluar, Kisuro memanggil Indah sekali lagi. "Ingat, setiap kekuatan punya harga. Kamu sudah memilih jalanmu. Tidak ada jalan kembali." Indah mengangguk dan keluar dari rumah itu. Dalam perjalanan pulang, ia menatap batu hitam yang ada di tasnya. Ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Tapi Indah mengabaikan perasaan itu. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ia ingin kaya. Ia ingin putri hidup layak. Apapun harganya. Hari pertama dan kedua, usaha Indah sangat sepi. Hanya beberapa orang yang membeli. Itu pun hanya 1 atau 2 bungkus. Indah mulai khawatir uangnya akan habis tanpa hasil. Tapi ia ingat kata-kata Kisuro. Tunggu 3 hari. Indah menempatkan batu hitam itu di dalam kotak kayu kecil yang ia letakkan di bawah meja dagangannya. Batu itu ia tutupi dengan kain agar tidak terlihat orang. Malam Jumat, Indah menyiapkan sesajen seperti yang diminta Kisuro. Nasi putih dalam piring kecil, telur ayam kampung rebus, kembang 7 rupa yang ia beli di pasar, dan kemenyan yang menyala. Indah meletakkan sesajen itu di sudut lapaknya yang paling gelap. Ia merasa aneh melakukan ini, tapi ia ingat peringatan Kisuro. Jangan pernah lupa. Hari ketiga, keajaiban terjadi. Sejak pagi, lapak Indah mulai ramai. Orang-orang berdatangan untuk membeli makanan ringannya. Mereka membeli dalam jumlah banyak, bahkan ada yang langsung membeli 5-10 bungkus sekaligus.
Indah bingung dengan perubahan mendadak ini. Kemarin sepi, hari ini tiba-tiba ramai sekali. "Mbak, keripiknya tambah lagi ya, ini enak banget," kata seorang ibu sambil menyerahkan uang. "Iya Bu, besok saya bawa lebih banyak," jawab Indah sambil tersenyum lebar. Dagangan Indah habis sebelum siang. Ia pulang dengan kantong penuh uang. Uang yang ia dapatkan hari itu lebih banyak dari yang ia kumpulkan selama seminggu bekerja serabutan. Indah menatap uang itu dengan tidak percaya. Jimat dari Kisuro benar-benar bekerja. Hari-hari berikutnya, usaha Indah semakin ramai. Pembeli terus berdatangan tanpa henti. Bahkan mulai ada yang mengantri untuk membeli dagangan Indah. Orang-orang mengatakan makanan Indah punya rasa yang berbeda, lebih enak dari yang lain. Mereka ketagihan dan terus datang kembali untuk membeli. Dalam waktu 2 bulan, Indah sudah mampu menyewa sebuah ruko kecil untuk berjualan. Ia tidak lagi berjualan di pinggir jalan. Ruko itu terletak di jalan yang cukup ramai dan memiliki tempat yang lebih luas. Indah menambah variasi produk. Tidak hanya keripik dan kue kering, tapi juga aneka gorengan dan makanan ringan lainnya. Semuanya laku keras. Uang mengalir deras ke tangan Indah. Setiap hari ia bisa membawa pulang uang jutaan rupiah. Indah tidak lagi tinggal di kamar kos yang sempit. Ia menyewa rumah kontrakan yang layak dengan 2 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur yang bersih. Putri akhirnya bisa tidur di kamar sendiri dengan kasur yang nyaman. "Mama, rumah kita sekarang bagus ya," kata Putri dengan wajah ceria. "Aku senang sekali." "Iya sayang, Mama janji akan buat hidup kita lebih baik lagi," jawab Indah sambil memeluk Putri. Penampilan Indah berubah drastis. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh dan kusut. Indah mulai membeli baju-baju bagus, sepatu branded, dan perhiasan emas. Rambutnya yang dulu kusam kini berkilau setelah di salon. Wajahnya yang tadinya pucat dan lelah kini terlihat segar dengan riasan yang rapi. Indah berubah menjadi wanita cantik dan berkelas. Putri juga ikut berubah. Anak itu kini bersekolah di sekolah swasta yang bagus dengan seragam rapi dan tas branded. Putri tidak lagi kurus dan pucat. Ia makan dengan baik setiap hari dan tubuhnya mulai berisi. Wajahnya yang tadinya sedih kini selalu tersenyum ceria. Tetangga dan kenalan lama mulai membicarakan kesuksesan Indah. Mereka heran bagaimana wanita yang dulu sangat miskin itu bisa tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Banyak yang iri dan mulai menggunjing Indah. Tapi Indah tidak peduli. Ia menikmati kesuksesannya. Usaha Indah terus berkembang pesat. Dalam 6 bulan, ia sudah memiliki 3 cabang toko di lokasi yang berbeda. Semuanya ramai dengan pembeli yang tidak pernah berhenti datang. Indah mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu produksi dan penjualan. Uang terus mengalir seperti air. Indah membeli mobil untuk memudahkan pekerjaannya. Ia membeli perhiasan lebih banyak. Ia bahkan mulai berpikir untuk membeli rumah sendiri. Indah mulai lupa diri. Ia merasa kesuksesannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia lupa bahwa semua ini berawal dari bantuan Kisuro dan jimat penglaris yang ia simpan di toko. Indah menjadi sombong. Ia sering meremehkan orang-orang yang masih miskin, lupa bahwa dulu ia juga seperti mereka. Suatu hari, Butini yang dulu sering menjaga Putri datang ke toko Indah. Butini tersenyum melihat kesuksesan Indah. "Alhamdulillah, Mbak Indah sekarang sudah berhasil ya. Mama senang lihatnya," kata Butini tulus. Indah hanya tersenyum tipis tanpa banyak bicara. Ia tidak lagi merasa dekat dengan Butini. Indah merasa Butini sekarang berada di level yang berbeda dengannya. Indah memberikan uang 10.000 rupiah kepada Butini dan langsung melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak mengobrol. Butini pergi dengan wajah sedikit sedih. Ia melihat perubahan sikap Indah yang menjadi sombong dan tidak bersahabat lagi. Indah terus sibuk dengan usahanya yang berkembang pesat. Ia tidak pernah melewatkan memberikan sesajen setiap malam Jumat. Itu satu-satunya hal yang masih ia ingat dari peringatan Kisuro. Tapi Indah mulai menganggap sesajen itu hanya sebagai ritual biasa, bukan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan gelap. Ia pikir mungkin ini hanya sugesti atau kebetulan saja. Kehidupan Indah sekarang sangat berbeda dari masa-masa sulit dulu. Ia tidak lagi kelaparan. Tidak lagi tidur di kamar sempit yang pengap. Tidak lagi bekerja keras dengan upah kecil. Semuanya berubah. Indah hidup dalam kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Tapi di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Indah sering bermimpi buruk. Mimpi tentang sosok-sosok gelap yang mengikutinya. Mimpi tentang suara bisikan yang memanggil namanya. Indah sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Tapi ia selalu mengabaikan mimpi-mimpi itu. Putri juga mulai berubah. Anak itu kadang terlihat murung tanpa alasan. Kadang Putri mengatakan ia mendengar suara aneh di kamarnya malam hari. Tapi Indah selalu bilang itu hanya hayalan anak kecil. Suatu malam Jumat, saat Indah sedang menyiapkan sesajen di toko, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Padahal cuaca sedang panas. Indah melihat bayangan aneh bergerak di sudut toko. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Indah merasa tidak nyaman. Ia ingat kata-kata Ki Suro tentang konsekuensi dan tumbal. Tapi Indah cepat-cepat mengusir pikiran itu. Ia tidak mau memikirkan hal-hal negatif. Ia hanya ingin menikmati kesuksesannya. Beberapa minggu kemudian, seorang pria baik bernama Joko mulai mendekati Indah. Joko adalah pengusaha mebel yang mapan dan tampan. Ia sering membeli makanan di toko Indah dan mulai tertarik pada Indah. Joko mengajak Indah makan malam dan memperlakukannya dengan sangat baik. Indah yang sudah lama tidak merasakan perhatian dari seorang pria mulai tersentuh. Ia merasa Joko adalah pria yang tulus dan baik. Berbeda dengan Budi yang telah mengkhianatinya dulu. Indah mulai membuka hatinya untuk Joko. Hubungan Indah dan Joko semakin serius. Joko sering mengajak Indah dan Putri jalan-jalan ke tempat-tempat menyenangkan. Mereka makan di restoran bagus, pergi ke taman bermain, dan menghabiskan waktu bersama seperti keluarga sungguhan. Putri sangat menyukai Joko. Anak itu sering memanggil Joko dengan sebutan Paman Joko dan selalu ceria saat Joko datang. Suatu malam, Joko mengajak Indah makan malam di sebuah restoran mewah. Di tengah makan malam, Joko tiba-tiba berlutut di depan Indah sambil mengeluarkan sebuah kotak cincin. Di dalam kotak itu terdapat cincin emas dengan berlian yang berkilau indah. Indah, aku mencintaimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan Putri. Maukah kamu menikah denganku? Tanya Joko dengan tulus. Indah terkejut. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ini yang selama ini ia impikan. Seorang pria yang benar-benar mencintainya dan mau menerima Putri. Indah mengangguk dengan cepat. Iya, aku mau. Jawab Indah sambil menangis bahagia. Joko memasangkan cincin itu di jari Indah dan memeluknya erat. Orang-orang di restoran itu bertepuk tangan melihat lamaran yang romantis itu. Indah merasa ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Tapi kebahagiaan itu membuat Indah lupa sesuatu yang sangat penting. Peringatan Ki Suro. Jangan menikah lagi. Pantangan yang harus ia jaga. Indah sama sekali tidak ingat karena otaknya dipenuhi dengan rencana pernikahan dan kehidupan bahagia bersama Joko. Beberapa hari setelah lamaran itu, Indah berhenti memberikan sesajen malam Jumat. Ia merasa tidak perlu lagi melakukan ritual itu. Usahanya sudah berjalan dengan baik. Ia sudah kaya. Ia pikir ia tidak lagi membutuhkan bantuan jimat itu. Indah bahkan berniat untuk membuang batu hitam itu setelah menikah karena ia ingin memulai hidup baru yang bersih tanpa hal-hal aneh. Indah dan Joko mulai merencanakan pernikahan mereka. Mereka mencari gedung untuk resepsi, memilih undangan, dan mengatur segala persiapan. Putri sangat senang mendengar Joko akan menjadi ayah barunya. Semuanya terlihat sempurna. Tapi 1 minggu setelah Indah berhenti memberikan sesajen, hal-hal aneh mulai terjadi. Putri mulai sering sakit. Awalnya hanya demam ringan yang Indah kira karena kecapean. Tapi demam itu tidak turun meski sudah diberi obat. Putri juga mulai sering terbangun malam hari dengan menangis histeris. "Mama, ada yang mencekik aku!" teriak Putri di tengah malam sambil memegangi lehernya. Indah langsung bangun dan menyalakan lampu. Ia memeriksa leher Putri tapi tidak ada apa-apa di sana. "Tidak ada apa-apa, sayang. Mama di sini. Kamu cuma mimpi buruk." "Bukan mimpi, Mama. Ada yang nyata. Aku tidak bisa bernapas tadi," jawab Putri sambil terisak. Indah memeluk Putri sambil berusaha menenangkan. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Ada perasaan tidak enak yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, kondisi Putri semakin memburuk.
Anak itu tidak mau makan dan terus mengeluh sakit di seluruh tubuhnya. Putri sering berteriak ketakutan dan mengatakan ada sesuatu yang mengikutinya. Indah membawa Putri ke dokter, tapi dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan Putri secara medis. Semua hasil tes normal. Mungkin anaknya stres atau terlalu banyak pikiran, Bu. Coba dibawa ke psikolog, saran dokter. Tapi Indah tahu ini bukan masalah psikologis. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Suatu malam, Indah terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar Putri. Ia bergegas ke kamar itu dan melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Putri sedang mencakar wajahnya sendiri dengan kuku hingga berdarah. Mata anak itu kosong, seolah tidak sadar dengan apa yang ia lakukan. "Putri, berhenti!" teriak Indah sambil memegang tangan Putri. Tapi Putri terus mencakar wajah dan tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Indah berusaha menahan tangan Putri, tapi anak itu sangat kuat. Wajah Putri penuh dengan goresan berdarah. Indah menangis sambil memeluk Putri erat, berusaha menghentikan tindakan anaknya. Joko yang mendengar keributan langsung datang ke rumah Indah. Ia membantu Indah menahan Putri dan membawa anak itu ke rumah sakit. Di rumah sakit, Putri harus dikekang karena terus mencoba menyakiti dirinya sendiri. Dokter memberikan obat penenang yang kuat untuk membuat Putri tidur. Indah duduk di samping tempat tidur Putri sambil menangis. Joko duduk di sampingnya sambil mengusap punggung Indah dengan lembut. "Kenapa ini bisa terjadi? Putri kenapa bisa seperti ini?" tanya Indah sambil terisak. "Kita akan cari cara untuk menyembuhkannya. Aku janji akan bantu kamu," jawab Joko dengan tenang. Tapi dalam hatinya, Indah mulai menyadari sesuatu. Ini bukan kebetulan. Ini terjadi setelah ia berhenti memberikan sesajen. Setelah ia memutuskan untuk menikah lagi, kata-kata Kisuro tiba-tiba terngiang di kepalanya. Jangan menikah lagi. Kalau melanggar, akan ada tumbal yang harus dibayar. Indah merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tahu apa yang terjadi. Ini konsekuensi yang Kisuro peringatkan. Putri sedang menjadi tumbal atas keputusannya untuk melanggar pantangan. Beberapa hari kemudian, Putri dipulangkan dari rumah sakit karena kondisinya sedikit membaik dengan obat penenang. Tapi malam harinya, hal terburuk terjadi. Indah dan Joko sedang duduk di ruang tamu ketika mereka mendengar suara keras dari kamar Putri. Mereka berlari ke kamar dan melihat Putri berdiri di tengah kamar dengan mata yang menghitam sempurna. Tidak ada bagian putih sama sekali, hanya hitam pekat. Tubuh Putri tiba-tiba terangkat dari lantai dan terlempar keras ke dinding. Indah menjerit melihat itu. Joko berlari untuk menangkap Putri, tapi tubuh anak itu terlempar lagi ke arah berlawanan. Putri jatuh ke lantai dengan keras. "Putri, sayang!" teriak Indah sambil berlutut di samping anaknya. Putri bangkit dengan gerakan yang tidak wajar. Kepalanya miring dengan sudut yang aneh. Mulutnya terbuka dan keluar suara yang bukan suara anak kecil. Suara berat dan serak seperti orang dewasa. "Kau melanggar janji. Kau harus membayar." Indah merasa seluruh darahnya membeku. Ini bukan Putri. Ini sesuatu yang lain yang menguasai tubuh anaknya. Joko mencoba mendekati Putri, tapi anak itu tiba-tiba mencakar wajah Joko dengan kuku yang entah sejak kapan menjadi panjang dan tajam. Putri mulai kejang-kejang hebat. Tubuh kecilnya bergetar dengan kuat. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Mata hitamnya menatap Indah dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Mama, tolong." Suara Putri tiba-tiba kembali normal sejenak. Suara lemah yang penuh kepedihan. "Putri, bertahanlah sayang." Indah memeluk tubuh Putri yang kejang-kejang. Air matanya mengalir deras. Tapi kejang-kejang itu semakin hebat. Tubuh Putri bergetar sangat kuat sampai Indah hampir tidak bisa menahannya. Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Tubuh Putri menjadi lemas. Mata hitamnya perlahan kembali normal, tapi tidak ada kehidupan di sana lagi. Putri tidak bernapas. "Putri? Putri, bangun sayang. Mama mohon, bangun." Indah mengguncang tubuh Putri yang sudah tidak bergerak lagi. Joko memeriksa nadi Putri dengan tangan gemetar. Ia menggeleng pelan sambil menatap Indah dengan wajah pucat. Indah menjerit. Jeritan panjang yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan yang luar biasa. Ia memeluk jenazah Putri yang masih hangat sambil menangis histeris. Anaknya yang paling ia sayangi. Anak yang selalu ada di sampingnya di saat-saat paling sulit. Kini mati di pelukannya karena kesalahan yang ia buat sendiri.
Joko berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia menyaksikan semua kejadian mengerikan itu. Ia melihat mata Putri yang menghitam. Ia mendengar suara aneh yang keluar dari mulut anak kecil itu. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Ini bukan penyakit yang bisa dijelaskan oleh dokter. Indah, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Joko dengan suara bergetar. Kenapa Putri bisa seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Indah tidak bisa menjawab. Ia hanya terus menangis sambil memeluk jenazah Putri. Tubuhnya bergetar hebat. Joko mengulangi pertanyaannya dengan suara lebih keras. Jawab aku, Indah. Apa yang kamu lakukan sampai anakmu sendiri harus mati seperti ini? Indah akhirnya mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya merah dan bengkak. Aku kedukun. Jawab Indah dengan suara serak. Aku minta tolong untuk membalas dendam dan untuk membuat usahaku laris. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku tidak tahu Putri harus jadi tumbalnya. Joko mundur beberapa langkah. Wajahnya menunjukkan kekecewaan dan ketakutan yang luar biasa. Kamu pakai ilmu hitam. Kamu bersekutu dengan kekuatan gelap. Aku hanya ingin hidup layak. Aku hanya ingin membalas dendam kepada orang yang sudah menghancurkan hidupku. Jawab Indah sambil terisak. Dan sekarang anakmu sendiri yang menjadi korban, kata Joko dengan nada dingin. Kamu mengorbankan Putri untuk dendamu, untuk uangmu. Kata-kata Joko seperti pisau yang menusuk hati Indah. Karena itu semua benar. Ia yang menyebabkan kematian Putri. Ia yang memilih jalan gelap. Ia yang serakah dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Joko berjalan menuju pintu kamar. Aku tidak bisa bersama dengan orang sepertimu. Aku tidak bisa menikahi wanita yang sudah bersekutu dengan kekuatan jahat sampai mengorbankan anaknya sendiri. Maafkan aku, Indah, tapi aku harus pergi. Joko, tunggu. Kumohon jangan tinggalkan aku, pinta Indah dengan suara putus asa. Tapi Joko sudah berjalan keluar dari kamar itu. Indah mendengar suara pintu depan yang terbuka dan tertutup. Joko pergi. Pria yang ia cintai meninggalkannya di saat ia paling membutuhkan seseorang. Tapi Indah tahu ia tidak bisa menyalahkan Joko. Ini semua salahnya. Pemakaman Putri dilakukan 2 hari kemudian. Hanya sedikit orang yang datang. Indah berdiri di depan kuburan anaknya dengan wajah kosong. Ia sudah tidak punya air mata lagi. Semuanya sudah habis. Yang tersisa hanya rasa sakit yang sangat dalam di dadanya. Rasa sakit yang tidak akan pernah hilang. Setelah pemakaman, kehidupan Indah mulai runtuh dengan cepat. Usahanya yang tadinya ramai, tiba-tiba sepi. Tidak ada pembeli yang datang lagi. Makanannya yang dulu selalu laku keras, kini tidak ada yang mau membeli. Dalam waktu 1 bulan, ketiga cabang tokonya harus ditutup karena terus merugi. Uang yang ia simpan habis untuk membayar hutang dan biaya operasional toko yang bangkrut. Indah kehilangan rumah kontrakannya karena tidak bisa membayar sewa. Ia kehilangan mobilnya karena harus dijual untuk membayar hutang. Semua perhiasan dan barang-barang mewah yang ia beli sudah dijual habis. Dalam waktu 3 bulan, Indah kembali menjadi miskin. Lebih miskin dari sebelumnya karena sekarang ia sendirian. Tidak ada Putri yang menemaninya. Indah kembali tinggal di kamar kos yang sama seperti dulu. Kamar kecil yang sempit dan pengap. Tapi kali ini ia sendirian. Setiap malam, Indah terbangun dengan mimpi buruk tentang Putri. Mimpi tentang mata hitam anaknya. Mimpi tentang kejang-kejang terakhir Putri. Mimpi tentang suara Putri yang meminta tolong, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Indah tidak bisa bekerja dengan baik. Pikirannya selalu melayang ke Putri. Ia sering menangis di tengah jalan tanpa alasan. Orang-orang memandangnya dengan pandangan kasihan atau menghindarinya karena menganggap Indah sudah gila. Tapi Indah tidak peduli. Ia memang sudah gila. Gila karena penyesalan yang sangat besar. Setiap hari Indah pergi ke kuburan Putri. Ia duduk di depan kuburan itu berjam-jam sambil berbicara dengan Putri, meminta maaf berkali-kali, menangis sambil memeluk batu nisan yang dingin. Maafkan Mama sayang, Mama yang salah, Mama yang bodoh, Mama yang serakah, bisik Indah sambil menangis. Harusnya Mama yang mati, bukan kamu. Kamu tidak bersalah apa-apa. Tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan angin yang bertiup pelan di pemakaman itu. Suatu malam,
Indah duduk sendirian di kamar kosnya yang gelap. Ia menatap dinding kosong dengan mata yang hampa. Ia sudah kehilangan segalanya. Anak tercintanya, pria yang ia cintai, harta kekayaan yang ia kumpulkan, kebahagiaan yang sebentar ia rasakan. Semuanya hilang dalam sekejap. Indah menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ia yang memilih jalan gelap untuk membalas dendam. Ia yang serakah mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Ia yang melanggar pantangan demi kesenangan sesaat. Dan Putri yang harus membayar semuanya dengan nyawanya. Penyesalan yang sangat besar menghancurkan Indah dari dalam. Ia ingin memutar waktu. Ia ingin kembali ke saat ia masih hidup miskin, tapi bersama Putri. Ia rela hidup menderita, asalkan Putri masih ada di sampingnya. Tapi itu tidak mungkin. Yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Indah bangkit dari tempat tidurnya dengan langkah gontai. Ia keluar dari kamar kos dan berjalan menyusuri jalan yang sepi. Kakinya membawanya ke masjid yang ada di ujung jalan. Masjid yang dulu sering ia lewati, tapi tidak pernah ia masuki. Indah melepas sandalnya dan masuk ke dalam masjid. Ruangan masjid itu sepi karena sudah larut malam. Hanya ada satu lampu yang menyala di sudut ruangan. Indah mengambil mukena yang tergantung di dinding dan memakainya. Ia berjalan ke tengah ruangan dan berdiri menghadap kiblat. Indah mulai berwudu di tempat wudu masjid itu. Air dingin membasuh wajahnya yang penuh air mata. Setelah selesai berwudu, Indah kembali ke dalam masjid dan mengambil sajadah. Ia meletakkan sajadah itu di lantai dan mulai sholat. Setelah sholat, Indah tidak langsung bangkit. Ia tetap bersujud dengan dahi menyentuh sajadah. Tangisannya pecah lagi. Tangisan yang sangat dalam. Indah menangis sejadi-jadinya sambil bersujud. Tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni semua dosa-dosaku yang sangat besar. Bisik Indah di antara tangisannya. Aku sudah sesat. Aku sudah memilih jalan yang salah. Aku sudah bersekutu dengan kekuatan yang Engkau larang. Dan sekarang, anakku yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya. Indah terus menangis dan berdoa. Aku menyesal ya Allah. Aku sangat menyesal. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi kumohon, ampuni aku. Ampuni Putri. Terimalah Putri di sisimu. Jangan hukum dia karena dosa ibunya. Indah bersujud sampai larut malam. Air matanya membasahi sajadah di bawahnya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan untuk dirinya dan untuk Putri. Memohon agar Putri ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Ketika Indah akhirnya mengangkat kepalanya, langit di luar sudah mulai terang. Fajar akan segera tiba. Indah bangkit dengan tubuh yang pegal dan wajah yang bengkak karena menangis. Tapi ada sesuatu yang sedikit berbeda di hatinya. Bukan ketenangan, tapi setidaknya ada sedikit pengharapan bahwa Tuhan mungkin akan mengampuninya suatu hari nanti. Indah berjalan keluar dari masjid dengan langkah tertatih. Kehidupannya sudah hancur total. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi ia masih punya kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk menjalani sisa hidupnya dengan cara yang benar. Indah menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur. Matahari akan terbit lagi. Hari baru akan dimulai. Tapi bagi Indah, setiap hari adalah hari yang sama. Hari yang dipenuhi dengan penyesalan dan kenangan tentang Putri. Anak yang ia kehilangan karena kesalahannya sendiri. Kesalahan yang tidak